Tes satu. Oke, baik. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya, kita bisa sehat walafiat, bisa berjumpa di live streaming YouTube ini untuk menerima materi terkait tentang digital entrepreneur ya. Saya kira kita ketahui bahwa apalagi zaman sekarang ini luar biasa ya, perkembangan teknologi informasi mengkondisikan kehidupan kita semua untuk bagaimana bisa melek ya terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita ya, semua. Ya, anak-anakku sekalian, banyak hal yang harus kita pahami bagaimana kita memasuki dunia ya, perkembangan teknologi informasi, bahkan zaman sekarang lebih dikenal dengan nama ya, era industri 4.0 ya, di mana di era industri 4.0 ini ya, begitu ya, besar perkembangan yang berada pada kondisi era disrupsi ya, di mana kita berada pada era kehidupan yang penuh ketidakpastian ya, sehingga kita membutuhkan untuk bisa kita memahami dengan baik bagaimana kita ya, dapat menyikapi segala ya permasalahan yang bisa saja timbul ya di berbagai bidang kehidupan kita. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk memberikan pemahaman terkait apa sih yang dimaksud dengan pengertian dari digital entrepreneur atau digipreneur. Nah, ini biasa kalau disebut juga dengan nama ya kewirausahaan teknologi digital ya, di mana kita telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita di dunia ya. Banyak ya usaha digital yang dibangun ya melalui jejaring internet seperti Google, Facebook atau Microsoft, itu telah mampu mengubah dunia serta telah membentuk pola komunikasi tanpa sekat geografis. Luar biasa ya, kita lihat bahwa bagaimana suatu kejadian yang terjadi di belahan dunia manapun bisa secepat mungkin kita bisa ketahui atau bisa kita dapatkan informasinya. Nah, itu karena kita terhubung dengan yang namanya teknologi informasi, ibarat semuanya berada dalam genggaman. Nah, digitalisasi juga terdampak terhadap perkembangan ya wirausaha baru. Begitu banyak wirausaha-usaha baru yang bermunculan ya. Nah, kita lihat kalau dulu orang biasanya berbelanja datang ke toko, datang ke suatu pasar, datang ke mall. Nah, sekarang ini kan tidak harus lagi bahwa kita harus langsung mendatangi sebuah toko-toko perbelanjaan, tetapi cukup kita masuk ke gadget kita ya, masuk ke satu aplikasi ya, masuk ke satu ya marketplace ya yang ada di handphone atau di aplikasi. Kita bisa berbelanja di situ, baik itu di Tokopedia, di Lazada ya, dan masih banyak lain seperti juga Bukalapak ya. Nah, itu. Nah, potensi pengembangan usaha baru itu meningkat ya karena adanya peluang digitalisasi. Nah, ya, begitu banyak cabang usaha maupun ini juga bisa mengubah ya usaha dari offline menjadi online ya, seperti tadi. Nah, dampak positif dari digitalisasi pada wirausaha juga terjadi dalam bentuk promosi inovasi misalnya.
penciptaan peluang kerja, akhirnya ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dikerjakan manual sekarang akhirnya harus memakai ya teknologi informasi berubah menjadi digital, sehingga tentu ini harus ya kita sikapi dengan lahirnya peluang-peluang kerja baru atau terciptanya ya model-model atau jenis-jenis pekerjaan yang baru. Nah, ini sehingga bentuk promosi inovasi, penciptaan peluang kerja, peningkatan produktivitas ya baik secara sosial maupun ekonomi ini menjadi prioritas ya pemerintah di berbagai negara. Nah, wirausaha digital ini adalah fenomena yang muncul melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini menurut Guthrie tahun 2014 menyatakan bahwa usaha digital itu adalah penjualan produk atau jasa melalui jejaring elektronik. Ya, ekonomi digital ini membuka peluang ya bagi para wirausaha untuk menciptakan area bisnis yang berbeda melalui model ya perdagangan elektronik ya. Wirausaha digital juga telah menarik minta usaha para pebisnis milenial ya. Sekarang ini kita lihat begitu banyak ya kaum-kaum muda, anak-anak muda yang sedari awal sudah memiliki ya usaha sendiri, karena ini peluangnya begitu terbuka ya. Siapapun orang sudah bisa ya membuka usaha meskipun tidak memiliki tempat secara langsung ya secara fisik, tetapi cukup ya di ruang-ruang ya, digital dengan memakai teknologi ya digital ini sudah bisa ya membuka usaha di marketplace ya. Nah, kemudian namun potensi wirausaha digital ya, dari pebisnis milenial tentunya perlu dikembangkan dari berbagai pihak ya, termasuk perguruan tinggi ini ya. Pihak yang berperan besar adalah tentu pemerintah, kemudian ada perguruan tinggi dan industri. Nah, ketiga pihak tersebut merupakan suatu organisasi yang paling ya kondusif di dalam mengembangkan inovasi. Ya, jadi kita harus betul-betul memiliki kemampuan, kompetensi sehingga kita bisa melakukan suatu inovasi, karena ya teknologi itu sendiri harus didukung dengan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dari beragam ya profesi yang ada, sehingga harus kita melahirkan suatu produk yang memberikan nilai tambah atau kita harus membuat suatu inovasi sehingga memiliki nilai tambah. Nah, peran ketiga pihak tersebut ya, baik itu pemerintah, perguruan tinggi dan industri, selama ini bergerak masing-masing sebenarnya dapat saling bekerja sama atau disebut dengan triple helix, sehingga saat sekarang ini kan kita apalagi dengan adanya program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya, anak-anakku sekalian itu sudah bisa terjun langsung ya. Bahkan suatu saat nanti kalau sudah masuk di semester 6, 7, Anda bisa memilih suatu kegiatan. Ada kampus mengajar, ada pertukaran pelajar, ada program magang, ada proyek desa. Itu dihargai 20 SKS ya, bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Dan disinilah anak-anak nanti akan bisa terjun langsung ke masyarakat, ke dunia industri, ya, ke lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga asosiasi, ya, itu bisa ya Anda terjun langsung, bahkan suatu perusahaan-perusahaan di mana Anda nantinya akan bagaimana membahas ya tentang dunia kerja, termasuk bagaimana mengembangkan wirausaha digital. Nah, para pebisnis milenial dengan model triple helix ini antara pemerintah, perguruan tinggi serta industri ini ya bisa dipadukan ya. Nah, wirausaha digital itu adalah subkategori dari kewirausahaan di mana organisasi tradisional yang bergerak secara fisik
itu digitalisasikan. Jadi kegiatan-kegiatan yang selama ini ya secara manual ya di lapangan itu dipindahkan di dalam ruang-ruang digital ya. Sehingga wirausaha tradisional itu berubah bentuk usaha baru di era digital saat sekarang ini. Nah, baik secara produk ya, begitu juga distribusi atau pengiriman ke lokasi-lokasi usaha itu juga sekarang kan sudah dilakukan ya, pengiriman barang. Banyak ya, seperti JNE, Tiki. Ya, kalau dulu kan di masa saya itu hanya ada pos ya, untuk mengirim surat, mengirim barang ya kita ke kantor pos. Tetapi sekarang itu lewat HP ya, orang sudah bisa ya mengirim barang ya, bahkan memesan barang yang dimana kita tidak perlu lagi berhubungan langsung dengan pihak pengirimnya ya. Kita cukup memesan lewat toko yang ada di marketplace. Begitu juga kalau kita ingin membuka usaha ya kita cukup ya sudah secara online itu bisa muncul ya. Kalau kita masuk ya hubungkan antara linknya dengan JNE atau Tiki atau banyak ya perusahaan-perusahaan ekspedisi yang bisa diajak kerjasama itu bisa dimasukkan di link website kita atau di marketplace yang sudah tersedia secara khusus. Nah, wirausaha digital ini juga merupakan usaha yang mencapai peluang usaha baru ya melalui media baru dan teknologi internet. Tentu harus melalui jaringan ya internet ya supaya kita bisa ya terhubung atau masuk di dalam sistem digital. Nah, lebih spesifik ini Rechter ya tahun 2017 menyatakan wirausaha digital adalah upaya untuk memperoleh pangsa pasar atau peluang usaha yang menghasilkan uang serta berupaya menjadi inovatif, radikal dan berani mengambil resiko ya dan pengambil resiko. Jadi Anda juga harus ya mampu berani sebagai seorang entrepreneur, harus bisa berani ya mengambil suatu resiko karena konsekuensi menjadi seorang pengusaha ya itu harus bisa berani ya memiliki karakter ya, pemberani untuk bisa menghadapi segala bentuk resiko ya. Nah, kemudian wirausaha digital ya, ini merupakan suatu agen ya dalam melakukan kegiatan komersial atau sosial baik pemerintah maupun industri yang menggunakan teknologi digital. Di antara keuntungan wirausaha digital itu adalah usaha digital cenderung baru sehingga tidak diperhatikan dalam persaingan usaha. Usaha digital itu mampu mengakses dan menganalisis sejumlah informasi persaingan dan pelanggan, ya, termasuk pelanggan yang potensial ya. Usaha digital juga ini ya memberikan obsesi di dalam mendapatkan diseminasi serta menganalisis tindakan melalui pengetahuan karena itu berorientasi pada pasar ya menurut Hire tahun 2012. Nah, untuk di negara Indonesia khususnya di bidang teknologi informasi itu memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang menjadi lebih besar lagi karena ya jumlah penduduk kita sekarang ini kan 270 juta. Apalagi ya kita diuntungkan dengan jumlah ya anak-anak muda ya itu sangat besar ya jumlahnya itu dibanding dengan usia-usia lainnya. Justru kita diuntungkan dengan jumlah anak-anak kita yang produktif ya usia-usia produktif itu sangat besar jumlahnya sehingga ini bisa berkembang. Nah, kita memiliki begitu banyak potensi seperti jumlah demografi ya penduduk yang besar ya sekarang ini sudah mencapai 270-an juta. Kemudian akses internet ini juga semakin mudah dan murah ya. Sekarang ini orang sudah bisa banyak mendapatkan paket-paket ya internet yang bisa kita dapatkan di toko-toko ya. Nah, dan berbagai macam variatif yang ditawarkan ya, sehingga kita bisa mendapatkan
paket internet yang murah ya, serta memiliki penetrasi yang cukup tinggi. Indonesia ini memiliki sejumlah potensi seperti jumlah demografi penduduk ya, akses internet. Kemudian perkembangan ini dimanfaatkan sebagian orang untuk terjun ke dalam bidang yang dikenal sebagai digital entrepreneur ya, atau digipreneur. Sehingga menjadi seorang digital entrepreneur memang nggak mudah karena harus menggabungkan antara pengetahuan mengenai wirausaha dan teknologi. Tapi banyak ya cara untuk mencari pengetahuan tersebut ya dengan teknologi yang ada saat ini ya. Sekarang lewat Google, lewat apa saja kita bisa dapatkan informasi, lewat kursus-kursus ya, lewat kursus online. Itu banyak ya. Nah, apa yang menjadi ruang lingkup digipreneur? Wirausaha digital itu merupakan fenomena yang semakin berkembang ya saat ini. Wirausaha digital banyak berada di perguruan tinggi serta memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Seperti itu tidak dianggap sebagai pesaing, mampu menganalisis informasi ya persaingan untuk mencari ceruk pasar. Keberadaan wirausaha digital ini tentunya menjadi potensi besar bagi pemerintah, perguruan tinggi dan industri. Nah, bagaimana proses pengembangan wirausaha digital? Proses pengembangan wirausaha digital itu diawali dari tahap usaha pemula atau startup ya, yang mengembangkan suatu ide awal ya. Jadi ide ini begitu mahal ya. Jadi kalau Anda memiliki kemampuan berpikir yang kreatif, melahirkan suatu ide, nah ide inilah yang mahal. Karena dengan lewat ide Anda bisa melahirkan suatu usaha, melahirkan suatu produk ya. Dan ini untuk bagaimana mendapatkan hasil kerja kerasnya gitu. Nah, terdapat 3 tahap dalam pengembangan usaha digital ya. Pertama yakni bagaimana mengembangkan ide, kemudian ya pengembangan usaha pemula, itu selanjutnya adanya manajemen usaha. Nah, esensi dari wirausaha digital itu pendiri usaha itu sendiri. Jadi esensinya kembali kepada seorang ya pendiri usaha. Dia harus ya memiliki kemampuan melahirkan suatu ide, lalu punya tekad usaha yang keras ya di dalam melahirkan suatu produk, kemudian mengembangkan idenya dan bagaimana memanage ya usahanya supaya bisa berkembang. Nah, karena itu penting memang tidak harus kita sendiri, kita harus bisa membentuk tim ya, tim kita, tim pendiri usaha, mengajak misalnya teman kita yang bisa sevisi sejalan di dalam mengembangkan suatu usaha ya, dengan tipikal misalnya melakukan suatu percobaan atau trial error di tahap awal. Nah, penting ini juga bagaimana kita memiliki jejaring dan modal sosial pebisnis, karena lewat jejaring ini tentu kita bisa ya mendapatkan satu informasi, kemudian kita bisa memberikan ya mendapatkan informasi terkait tentang satu produk ya yang kita hasilkan, kemudian memiliki kemudahan di dalam mendapatkan ya pasar ya, pasar untuk produk-produk yang kita buat ya. Kemudian tentu ini merupakan suatu modal sosial ya, karena bagaimanapun bahwa suatu produk ini kita harapkan dapat diterima oleh pasar ya, sehingga kita harus bisa juga membangun hubungan yang baik ya terhadap masyarakat ya, sehingga kita punya kolega ya, memiliki kolega partner di dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, bagaimana platform digital itu? Platform ya merupakan suatu ruang digital yang menyediakan peluang usaha yang saling berhubungan ya, baik antara pebisnis maupun dengan pelanggan. Nah, ya. Platform itu dapat dibagi kepada 3, yaitu platform inovasi sebagaimana yang ditawarkan oleh Google ya.
Kemudian ada platform transaksi seperti retail atau permintaan pelayanan online, serta platform integrasi, ya, yaitu gabungan antara platform inovasi dan transaksi. Jadi ini merupakan suatu hal ya yang dimana dibutuhkan bahwa yang namanya dunia digital ya sekarang ya di era disrupsi ini kita harus ya bisa melahirkan suatu produk-produk yang inovatif, dan juga bagaimana kita mampu ya supaya produk-produk tersebut itu bisa tersalurkan itu dan bisa dapat terjadi suatu transaksi. Nah, anak-anakku sekalian, kita juga perlu bagaimana mengetahui ya sejarah digipreneur itu. Nah, istilah dari kata startup itu adalah sesuatu yang sangat identik serta kerap kali dihubung-hubungkan dengan perusahaan baru di bidang teknologi dan informasi. Ya, ya sampai sekarang kedengaran ya suara saya? Ya, saya lanjut. Nah, hal ini berawal ya ketika startup menjadi populer secara internasional pada masa bubble.com sekitar tahun 1998 hingga tahun 2000. Banyak ya perusahaan .com, kita lihat ya, makanya biasa di website itu ya namanya .com. Nah, ini rupanya di sini ya. Ada perusahaan .com ya di mana mendirikan secara bersamaan pada periode tersebut. Ya, tahun 98 hingga tahun 2000 ya. Dikarenakan saat itu sedang gencarnya perusahaan perintis untuk membuka website pribadi demi memulai bisnisnya. Jadi sekarang kan banyak orang-orang yang membuat website lalu ada alamatnya ya. Ya, ada nama domainnya ya, untuk bagaimana bisa mendukung bisnisnya di dunia digital ya. Nah, kejadian ini berdampak dengan semakin banyak orang mengenal internet sebagai ladang baru untuk memulai bisnisnya, dan waktu itu pula lah startup lahir dan berkembang, sehingga kata startup itu mengalami pergeseran makna dan arti menjadi bisnis yang selalu identik dengan dunia digital, teknologi informasi dan aplikasi. Nah, kecanggihan dalam mensinergikan internet, data dan mesin di era revolusi industri 4.0 ini telah melahirkan berbagai terobosan brilian ya, yang melahirkan efisiensi, memudahkan masyarakat dalam bagaimana mengakses harga yang lebih terjangkau. Jadi kita lihat ya banyak harga-harga yang variatif, sehingga begitu banyak ya jenis-jenis usaha yang sama, sehingga ini memberikan persaingan dan melahirkan suatu mutu dan harga yang variatif ya, sehingga ini menguntungkan juga bagi kita. Nah, sebut saja misalnya transportasi online ya, yang bisa meluluh lantakkan transportasi dengan metode manual konvensional selama ini ya. Kalau dulu ada taksi, orang naik taksi memesan ya, menelpon taksi ya. Nah, sekarang itu lewat aplikasi misalnya Grab atau Gojek ya, orang sudah bisa langsung memesan ya dengan model angkutan privat, tetapi itu lewat suatu sistem transportasi online, dan harganya juga jauh lebih murah ya biasanya. Nah, demikian halnya dengan gerai-gerai supermarket ya, yang eksistensinya itu juga akhirnya terancam oleh dahsyatnya online marketing di mana-mana orang sekarang. Dulu mungkin masih banyak orang yang ragu belanja, tetapi sekarang itu hal yang sudah biasa ya. Bahkan pada umumnya orang sudah berbelanja ya lewat
online. Nah, di mana ini memberikan kesempatan yang luas bagi semua orang untuk berposisi sebagai penjual. Jadi sekarang orang siapa saja, meskipun kita tidak punya toko ya secara fisik ya di pasar, di membuat ruko atau di mana tempat secara fisik, tetapi ya kita cukup membuat ya di ruang-ruang digital ya lewat website, lewat aplikasi yang sudah ada. Itu kita sudah bisa punya bisnis ya dengan menjual suatu produk. Nah, sehingga tak ketinggalan juga finansial teknologi fintech. Nah, sekarang juga e-money ya dengan begitu banyaknya seperti OVO ya, Dana. Itu bahkan bisa ya mentransfer ke mana saja, bebas admin ya, biaya admin. Ya, kalau kita masih pakai misalnya lewat ATM ya, lewat ya sistem bank ya, itu secara langsung lewat buku bank kita misalnya atau di mana uang kita ditabung itu masih kena cas misalnya kalau ke ATM. Tapi sekarang kan misalnya pakai OVO, pakai Dana, pakai Flip itu bebas ya, bebas biaya admin ya, cukup lumayan besar juga. Kalau satu kali transaksi 4.000, ada bahkan 6.500 kan. Kalau ke berbeda bank ya, tetapi kalau sama bank biasanya tidak kena ya. Tapi ya ada yang namanya sekarang ada OVO, ada Dana, kita bisa isi saldo kita di situ. Bahkan kita bisa belanja barang, belanja makanan ya lewat lewat fintech tersebut ya, lewat inilah yang namanya financial technology ya. Nah, istilah ini akhirnya bisa mengancam eksistensi perbankan kalau dia tidak berubah ya. Tetapi ini kan mereka tentu melakukan kerjasama dengan perbankan juga. Tetapi satu saat nanti akan berdiri sendiri seperti tidak ubahnya sebuah bank ya. Nah, istilah disrupsi pun mendadak populer, disrupsi ya. Sebagai penggambaran perubahan yang radikal di dalam proses bisnis. Jadi betul-betul terjadi perubahan yang begitu cepat, lompatan yang begitu besar ya. Dan luasnya itu dampaknya yang ditimbulkan oleh era revolusi industri 4.0 ini. Jadi begitu luas dampaknya yang terjadi. Begitu banyak pekerjaan yang hilang, jutaan pekerjaan hilang, bahkan sekarang akhirnya bermunculan juga tergantikan dengan begitu banyak ya jutaan juga pekerjaan yang baru. Nah, digitalisasi ekonomi yang menjadi simbol revolusi industri 4.0 secara nyata ini tentu menjadi ancaman bagi pelaku usaha yang tetap ngotot menjalankan dan mengelola bisnisnya secara konvensional. Karena sekarang ya orang sudah pada umumnya ya banyak ya memanfaatkan ya marketplace ya untuk belanja. Ada 4 hal yang menarik yang perlu diketahui yang dioptimalkan oleh para wirausahawan ya hubungan dengan industri 4.0, yaitu pertama terkait tentang mesin lama tambah konektivitas cepat ya sama dengan manfaat baru. Jadi ini jadi di sini dikatakan bahwa mesin skala industri adalah investasi besar bagi wirausahawan dan produsen. Jadi ini merupakan suatu investasi yang besar ya, modal besar. Maka zaman now memaksimalkan mesin dengan menghubungkan internet ya lewat mesin-mesin komputer ya. Itu adalah langkah yang maju, namun dalam kenyataannya banyak mesin yang dipakai dalam operasional wirausaha atau manufaktur masih belum terhubung dengan internet. Nah, sekarang lewat komputerisasi itu orang sudah bisa ya lewat laptop kita, lewat gadget kita. Ya, itu sudah bisa ya terhubung dengan internet sehingga aksesnya juga untuk bisa merambah ke dunia ya, digital, virtual itu bisa lebih besar. Nah, kemudian yang kedua yakni standar terbuka sama dengan ekonomi yang terbuka. Di mana di sini diperlukan inisiatif yang adaptif dengan standar industri baru yang terbuka dan dikembangkan sendiri untuk pertukaran data dalam industri yang terhubung. Ini akan memungkinkan interaksi antara berbagai mitra dalam Internet of Things ya.
dan dalam industri 4.0. Nah, itu. Jadi secara terbuka ekonomi ini secara terbuka ya, kita lihat orang bisa berinteraksi secara langsung melakukan transaksi ya. Kemudian otomatisasi atau peluang kerja yang baru, ada kemungkinan ya terjadi redistribusi tenaga kerja. Nah, ini kan sekarang sudah terjadi ya, di mana membuka jalan ya bagi peluang kerja baru. Ya, ini sudah berubah. Nah, industri 4.0 ini membuka pintu untuk tenaga kerja baru yang terampil di bidang seperti teknik ya, mekatronika, mekanik industri, dan teknik elektro untuk teknologi otomasi. Jadi begitu banyak ya peluang-peluang kerja baru, sehingga membutuhkan kompetensi juga yang baru di dalam menguasai ya terkait tentang teknik mekatronika, mekanik industri, dan teknologi elektro, karena sekarang ya dilakukan ya begitu banyak ya dilakukan secara otomatis. Nah, teknologi yang keempat ya, ini teknologi yang terhubung ya, sama dengan kemudahan dan efisiensi bagi konsumen ya. Inovasi di dalam industri 4.0 berarti kualitas layanan dan produk yang lebih baik, penggunaan bahan yang lebih efisien, dan standar keamanan yang lebih baik. Nah, inovasi ini bukan barang fiksi ya, ilmiah. Mereka adalah realitas manufaktur modern saat ini, terlepas dari skala dan ukurannya ya. Meskipun teknologi komputer itu telah ada selama beberapa dekade, konsep transformasi digital relatif baru. Konsep ini hadir pada tahun 90-an ya. Anda mungkin ya, apakah sudah lahir ya? Nah, mungkin belum ya, belum lahir. Nah, dengan diperkenalkannya internet mainstream, sejak itu kemampuan untuk mengubah bentuk tradisional media seperti dokumen dan foto itu menjadi 1 dan 0, telah memudar di tengah pentingnya hal yang dibawa oleh teknologi digital kepada masyarakat. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini itu digitalisasi menyentuh setiap bagian dari kehidupan kita ya. Tidak ada lagi yang tidak tersentuh ya. Mempengaruhi cara kita bekerja, berbelanja, bepergian, mendidik, mengelola, dan hidup. Jadi kalau di zaman saya dulu ya, di zaman dulu di mana perkembangan teknologi ya informasi tidak sepesat sekarang itu ya, apa-apa kita kerjakan secara manual. Ya. Bahkan untuk bisa berinteraksi dengan teman kita ya kita harus bertemu, datang ke rumahnya. Sudah jauh-jauh datang jalan kaki ke rumahnya, ternyata sampai di rumahnya tidak ada keluar. Tapi kalau sekarang kan kita sudah bisa ya lewat HP kita, lewat WA mengechat di mana posisinya, ada di rumah. Nah, kalau ada baru kita ke sana. Tapi sekarang yang ada paling ya dulu ada telepon ya, tetapi kan tidak semua orang memiliki telepon ya di rumahnya. Nah, bahkan seiring dengan itu kemudian berkembang ada pager ya, lewat via SMS itu ya, pager terhubung, itu pun harus lewat ya kita ke tempat ya telepon umum ya, karena itu dihubungkan di situ baru diinformasikan, lalu operator lewat operator lalu menghubungkan ke pagernya ya. Nah sekarang itu tidak bisa langsung ya, ya lewat akses internet itu jaringan bisa langsung ya masuk. Nah, praktik transformasi digital itu biasanya digunakan dalam konteks bisnis. Nah, pengenalan teknologi digital itu telah memicu penciptaan model bisnis baru ya dan aliran pendapatan. Ya, teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan ya, cloud computing ya, dan Internet of Things ya. Ini mempercepat ya transformasi, jadi terjadi ya perubahan. Nah, sementara teknologi dasar seperti manajemen data dan analitik itu diperlukan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan dari transformasi digital itu. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi,
itu terjadi di persimpangan orang ya, bisnis dan teknologi. Ya, jadi betul-betul ya antara orang, bisnis dan teknologi ini saling mempengaruhi ya, berada pada persimpangan. Dan ini akan dipandu oleh strategi bisnis yang lebih luas. Ya, jadi begitu banyak ya strategi yang kita harus lihat ya, kita harus lahirkan untuk bagaimana kita bisa menjalankan bisnis dengan peluang-peluang, bagaimana menciptakan peluang, karena tantangannya juga persaingan sangat erat ya, sangat cepat, sangat luas ya. Nah, sukses hadir ketika organisasi dapat secara efektif menggunakan data yang dibuat oleh atau melalui teknologi dengan cara yang memungkinkan ya perubahan bisnis terjadi secara dinamis. Jadi betul-betul dinamis. Persaingan ini ya luar biasa ya besarnya. Nah, itu anak-anakku sekalian ya, hal yang bisa saya sampaikan ya terkait tentang apa yang dimaksud dengan digital entrepreneur ya di era sekarang, dan bagaimana sejarah ya lahirnya yang namanya digital entrepreneur ya. Nah, jadi betul-betul luar biasa ya bagaimana kita diperhadapkan di era 4.0, era disrupsi yang perkembangannya ya teknologi itu luar biasa. Hari ini produk suatu handphone ya baru lahir, mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan sudah ada lagi ya merek yang baru dengan varian yang baru. Ya, ada hal ya menu-menunya di dalam yang lebih ya mutakhir, lebih canggih misalnya, atau lebih memenuhi ya kebutuhan kita yang mungkin belum ada, tetapi suatu saat nanti ya dengan tempo waktu yang tidak lama muncul lagi hal yang baru, dan itu lebih memudahkan, lebih efektif. Semua itu diciptakan untuk supaya ya memenuhi harapan ya manusia ya, untuk bisa lebih mudah mengakses setiap kegiatannya ya, bagaimana menciptakan suatu peluang. Sehingga disinilah anak-anakku sekalian menjadi seorang entrepreneur untuk bagaimana senantiasa dapat ya bekerja ya, berani ya melahirkan suatu usaha, melahirkan suatu ide dengan kemampuan ya ide kita, kemampuan berpikir kita melahirkan suatu ide, dan itu sangat besar ya peluang untuk menghasilkan suatu usaha. Dan jangan lupa kita bisa ya membentuk tim ya, sama-sama mendirikan suatu usaha, lalu membuat jejaring, memperbanyak ya kolega, hubungan sosial ya satu dengan yang lainnya, sehingga ini juga bisa memberikan ya dampak di dalam melahirkan suatu kesuksesan di dalam satu usaha. Nah, sehingga inilah ya di mana anak-anakku sekalian betul-betul bisa memahami ya di era sekarang yang luar biasa perkembangannya yang begitu pesat ya. Nah, sehingga anak-anakku sekalian kita harus bisa memahami hal tersebut. Nah, sampai di sini mungkin paham ya. Kalau ada yang ingin bertanya bisa chat langsung di chatnya situ ya di dalam ruangan. Dan nanti ini juga jangan lupa ya masuk di Hiles, dan saya akan tampilkan di Hiles. Oke, anak-anakku sekalian, ada yang ingin bertanya? Silahkan, atau memberikan pandangannya silahkan ketik ya. Luar biasa ya yang hadir saat sekarang ini, ada sejumlah ya penonton ya, baik yang serentak di sini ya, begitu banyak ya yang sudah mengetik namanya, stambuknya ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya atau semuanya sudah paham ya. Baik ya, kalau sudah paham anak-anakku sekalian ya,
nanti kita lanjutkan kembali ya dengan materi selanjutnya pada minggu depan ya, terkait tentang ya kewirausahaan digital ya, apa-apa saja itu kewirausahaan digital ya, terkait tentang bagaimana di era revolusi 4.0 ini ya, bagaimana kita memasuki ya yang namanya wirausaha digital, kemudian tantangannya bagaimana di era sekarang ini. Ya, nanti juga kita melihat ya bagaimana ya transformasi digital dan perkembangan ekonomi digital Indonesia ya. Bagaimana kita membuat satu rencana digital secara komprehensif, kemudian perekrutan SDM yang tepat, lalu kita tentu ya bagaimana penggunaan ya internet ini ya di dunia digital yang sangat diharapkan, apalagi sekarang ya begitu banyak ya paket-paket yang tersedia sehingga sangat variatif, dan ini juga kita diuntungkan di dalam ya berselancar untuk bisa terhubung dengan internet untuk mencari suatu informasi ya, berbagai informasi yang ada. Nah, saya kira demikian anakku sekalian ya, apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua ya. Semoga Anda tetap sehat selalu dimanapun Anda berada. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.